Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi syukrillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga rahmat Allah senantiasa diberikan kepada kita semua, hidayah Allah, rezeki Allah maupun semuanya, dan mendapatkan berkah melimpah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita bersama ahli keluarga kita semua, baik istri kita, anak-anak kita maupun cucu kita ila yaumil qiyamah. Ikhwani, daripada kita membahas nasab yang rame, yang viral, yang gak ada gunanya, banyak gibah buat kita, maka kali ini Al-Fakir mau mengaji dan menerangkan daripada kitabullah maupun hadis daripada Rasulullah SAW, yang mana mungkin ini berfaedah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budu wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yud'imun." Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah Allah, dan Allah tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari manusia atau dari mereka. Dan Allah tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan apapun dari kita. Bahwa ayat ini menjelaskan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah hanya semerta-merta untuk beribadah kepadanya, mengagungkan Allah. Ya, saya ulangi bahwa di dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa jin dan manusia itu tugasnya hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada makhluk selain Allah. Dalam hal ini tidak kewajiban kita untuk menyembah patung, tidak kewajiban kita untuk menyembah bangsa syaitan yang terbungkus dalam hal-hal klinik, mengagungkan keris, mengagungkan cincin dan sebagainya. Kita ditugaskan dan diberi kewajiban sama Allah agar kita beribadah kepada Allah. Dan hal tersebut juga diungkapkan oleh Al-Mustafa SAW bahwa kita manusia berkewajiban untuk menunaikan tugas kita selaku hamba Allah, yakni beribadah kepada Allah. Tujuan daripada itu adalah mengabaikan tipu daya dunia dengan surut yang berdasarkan kepada kefanaan kita. Tipu daya dunia ini, saat ini kan kita mau menjelang partai politik, pemilihan pemilu. Boleh kita memilih pemimpin kita, boleh. Akan tetapi kita jangan terlena dengan tipuan-tipuan dari setan.
ciptakan di hati nurani kita, yang mana Anda coblos, hak antum. Akan tetapi jangan melalaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni beribadah kepada Allah. Tipu daya setan ini apa? Contoh, kita berbohong bahwa si fulan ini begini, atau si pasal ini begitu. Kita enggak. Jangan ghibah. Itu juga tipu daya Allah. Wabil khusus kepada yang saat ini ramai banget di media, yakni tentang suatu tesis yang diciptakan oleh si Imaduddin, bahwa seorang kiai itu senantiasa sebagai ulama pada umatnya dan sebagai penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang ulama itu kewajibannya adalah membimbing umatnya, bukan malah mengajak umatnya ribut lah, yang ini yang itu, ya, mencari cuan. Apalagi dalam hal ini tergolong ke dalam posisi politik, ya, itu hati-hati. Inilah yang dinamakan tipu daya setan dan tipu daya dunia. Ikhwani, Al-Fakir selalu mengingatkan bahwa di sisa umur kita ini jadilah manusia yang berkah, jadilah manusia yang senantiasa diridhoi Allah. Jangan terlalu kita gegap gempita dengan dunia. Jangan kita selalu ingin menghamba kepada duit. Hal tersebut akan menjerumuskan kita ke dalam bagaimana caranya kita menciptakan cuan, dan itu adalah kelicikan yang tadi disebutkan, bahwa hikmah dari ayat tersebut yang Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah hanya semerta-merta untuk kepada Allah. Tetapi dalam hal ini, dengan segala kelicikan tipu daya antum untuk menciptakan cuan yang tidak benar, itu adalah juga tipu daya, saudara. Tipu daya dunia dan setan. Harusnya kita ini takwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dan bekerja pun sebenar-benarnya bekerja pun dengan sebenar-benarnya bekerja. Arti bekerja di sini, Anda benar-benar kerja yang tanpa menggunjingkan satu sama lain, yang bekerja untuk menghidupi anak istri dengan berkah, ya. Minum. Dan hal tersebut bagi kita yang manusia yang sadar bahwa senantiasalah kita saat ini mendekatkan diri kepada Allah agar umur kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, kita di sini umur tak panjang. Sewaktu-waktu malaikat Allah yang bernama Israil mencabut nyawa kita. Dan apakah kita sudah siap menghadap Allah? Bahwa kita
belum tentu siap menghadap Allah. Maka dari itu, mulai sekarang ciptakan. Ayo kita sama-sama menciptakan bagaimana sisa umur ini diridai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'ala wa nu'alal birri wa tanwa, yakni dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Ini firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Kita ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi ainil akhi. Allah senantiasa selalu memberi pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Sambil minum ya, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ditegaskan, saya ulangi, ditegaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Allah senantiasa selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya yang lain. Makna penjelasan di sini adalah kita senantiasa juga kewajiban kita adalah memberi pertolongan kepada sesama kita manusia. Dalam hal ini Rasulullah tidak membandingkan bahwa kamu harus nolong sesama muslim atau kamu harus sama menolong kepada agama yang lain, tetapi global bahwa Rasulullah SAW memberi perjelasan bahwa kita ini selaku hamba itu punya kewajiban menolong kepada saudaranya. Kalau makna di sini bisa keuangan, misalnya ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan dengan keuangan, jika kita mampu bantu. Jika tidak kita mampu, mungkin tenaga kita yang bisa. Dan mungkin jika dari keuangan kita tidak bisa, tenaga kita juga nggak bisa, pemikiran Anda. Bantu dengan pemikiran Anda, tapi yang sehat, bukan jadi manas-manasin nih. Contohnya di sini ada agama lain, katakan agama Kristen. Ya walaupun kita berseberangan, tetapi dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa toleransi itu bisa kita jalankan dalam kerukunan antar sesama manusia, tapi bukan untuk akidah ya. Kita bisa menjalani secara toleransi. Misalnya nih, ada keluarganya sakit, lantas kita datang memberikan pertolongan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah inilah tugas kita selaku hamba Allah adalah memberikan pertolongan kepada saudaranya. Tapi kita juga harus bisa memilah saudara yang mana. Kalau saudaranya bukan seagama, kita punya kewajiban secara manusiawinya. Bukan malah ikut-ikutan Natal, bukan. Tapi ada misalnya saudaranya sakit, membutuhkan pertolongan kita untuk tindakan kita bawa ke dokter atau apalah atau apa, itu kewajiban. Itu namanya toleransi antar sesama manusia. Dan kalau sesama muslim ini lebih hebat lagi. Tadi yang pertama,
Jika kita bisa membantu secara finansial, kita bantu secara finansial. Tapi kalau kita nggak bisa bantu secara finansial, kita bantu dengan tenaga kita. Jika tidak bisa dua-duanya, bantulah dengan akal pikir kita. Tetapi ingat saudara, jangan menjerumuskan. Jangan menjerumuskan. Artinya semakin, wah ini ada saudara kita lagi berantem, kita makin manas-manasi, nggak bagus. Ya, minum dulu. Kalau bisa kita sebagai pendinginnya, damaikan, biar suasana tidak menjadi keruh. Jika tidak bisa, ya udah, kita berikan pemikiran, lisan kita ini untuk menjadi mereka berpikir yang sehat. Ya. Man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilni. Ayat ini benar-benar dahsyat. Rasulullah ini mengucapkan kata-kata ini sedikit tapi sangat makna bagi kita, sangat berfaedah untuk diri kita. Yakni barang siapa yang menunjukkan kepadanya kebaikan, maka kita menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang mengerjakan. Wah, luar biasa ini luar biasa. Dasar ini Rasulullah. Nih, kita memberikan ide misalnya, ide kebaikan. Hanya kita cuma ngomong dengan ide kita. Sambil ngerokok ya, saudara. Misalnya nih, ada orang di desa, orang kaya bingung. Pak, coba kita, ini desanya misalnya kekurangan air. Pak, coba deh Pak, kasihan warga ini. Mungkin kalau Bapak punya rezeki, Bapak bisa nih, bantulah buat sumur. Satu aja sumur, saudara. Lantas si orang kaya tersebut, oh iya, dikerjakan nih, sehingga air tersebut bisa berguna untuk satu kampung. Subhanallah, ini orang kampungnya mandi pakai air itu, wudhu untuk sholat, ya Allah, pakai air itu, dan pada saat tersebut doa. Bayangin, dengan air tersebut yang dipakai satu kampung, katakan satu kampungnya kampung muslim semua, berdoa, ya Allah, macam-macam lah doanya, ya bla bla, hajat, ya hajatnya siapa, itu kembali sat kepada ahli sodako tadi. Dia juga mendapatkan berkah itu, luar biasa. Kalau satu orang berdoa, dikali satu kampung, misalnya satu kampung itu terdiri dari 30 kakak ya. Dan 30 kakak itu suami istri, jadi 60 orang. Belum lagi anak-anak kecil-kecilnya. Masya Allah. Ikutlah saudagar tadi, yang orang kaya tadi, yang membangun sumur tadi, dapat berkah. Dan yang memberikan ide tadi, sehingga si orang kaya tadi membuat sumur, itu juga dapat berkah. Bayangin kalau seandainya al-fakir ngomong, ini kalau kamu bikin sumur nih, kayaknya mantap nih, kasihan orang kampung nih, bisa buat minum, bisa buat macam-macam. Akhirnya jadilah jadi suatu prasarana, itu menjadi ladang amal kita. Dari mandinya, dari minum jadi ini air putih. Kalau kita minum biasa nggak dapat berkah, cuma dapat biasa. Tapi kalau kita minum Bismillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan ridhonya Allah, berkahan nih. Bayangin, setiap orang yang mau minum baca Bismillah,
dikali satu kampung tadi, maka si yang sedekah tadi, yang membuat sumur tadi mendapatkan juga amalnya. Dan yang buat ide Al-Fakir tadi, misalnya Al-Fakir ngomong tadi, Al-Fakir dapat lagi pahala juga. Dan setiap hari itu menumpuk pahala. Di sini nih Rasulullah dasar. Barang siapa menunjukkan kepadanya kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan. Ya. Jadi kalau kita memberikan suatu ide, kalau kita nggak bisa tadi finansial, tidak bisa dengan tenaga, kita pakai ide aja. Misalnya ide kita tuangkan. Setiap itu pula kebaikan-kebaikan yang ditularkan, maka itu pula kita mendapatkan pahala. Dan kalau kita membuatkan suatu ide atau omongan yang sekiranya membawa keburukan, maka semuanya mendapatkan hal buruk itu kepadanya. Ya. Salah satu contoh yang terjadi juga saat ini, bahwa menafikan nasab dan membuat suatu kegaduhan lah, maka siapapun yang di situ ikut, pengikutnya ikut juga, maka dosa-dosanya ini akan kembali kepada dianya. Bayangin kalau 1000 komentator, narasumbernya yang satu aja membuat narasi gak belas, sehingga 1000 komentator, 1000 itu pula dosa-dosanya dia tanggung juga, itu berlipat. Nauzubillah min dzalik. Berarti umur kita nggak berkah. Ya. Mau cari apa saudara kita ini? Apa yang kita bisa persembahkan kepada Allah? Hah? Antum sholat itu adalah komunikasi kita. Sana Abi live. Ima, adiknya Ima, Abi live nah. Sama kakak, main sama kakak. Jadi dalam hal ini saya ulangi, apa yang kita bisa persembahkan kepada Allah? Anda bilang sholat, baik. As-sholatu imamuddin. Sholat itu adalah tiangnya daripada segala kebaikan. Ya, tiang agama itu kebaikan. Sholat itu adalah percakapan hamba kepada Allah, tidak boleh ada yang lain. Akan tetapi sholat kita kah sudah khusyuk kah? Sholat kita sudah khusyuk kah? Kadang kita Allahu Akbar, wih, tiba-tiba terlintas di bayangan kita tentang bab duniawi. Nanti saya bagaimana? Oh, sepedaku bagaimana? Oh, anakku gimana? Apa segala macam? Aku besok makan. Itu aja sudah kita nggak khusyuk. Padahal Allah tidak mau diduakan. Dalam hal ini kewajiban kita adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada yang mencukupi kita selain Allah.
Dan pada saat kita sholat kita terlintas bayangan tentang bab duniawi. Allah murka saudara. Allah tidak suka seperti itu. Ya. Jadi sholat benar-benar adalah tiang agama untuk kebaikan kita kepada Allah. Tetapi kalau kita sholat, dunia kita masih teringat akan dunia, kalian aduh, sia-sia saudara. Lantas apa yang mau kita banggakan lagi? Puasa. Guys, cakep. Anda puasa itu adalah salah satunya dalam menahan hawa nafsu. Salah satu. Tetapi kita waktu puasa keceplosan nih. Secara nggak sengaja kita komen. Dan komen itu adalah bagian daripada merusak juga. Jadi juga nggak berkah puasa Anda. Ya. Apalagi yang kita banggakan? Sholat nggak khusyuk, puasa nggak bisa menahan nafsu. Apalagi? Terakhir saudara, Anda berhaji. Wah, cakep banget, cakep. Haji itu adalah panggilan Allah. Ya, haji itu adalah panggilan Allah. Umroh dan haji itu panggilan Allah. Jika kita tidak dipanggil sama Allah, walaupun kita kaya, duit berkecukupan, kita tidak akan bisa menuju ke Baitullah dan berziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kita dipanggil, saudara. Tetapi memang kita dipanggil istimewa, dipanggil kita untuk berumrah dan berhaji. Akan tetapi setelah di sana Anda selfie, aku enggak buka. Aku lagi tawaf, aku lagi sa'i, Jadi semata-mata Anda umroh dan haji ini bukan lillahi ta'ala, melainkan untuk popularitas. Untuk diakui bahwa Anda berangkat si haji fulan ini. Itu Allah juga tidak suka. Ya saudara, jadi tidak ada yang bisa kita banggakan kepada Allah kecuali ibadah yang betul-betul dengan fana, dengan zuhud. Lupakan sejenak. Kalau kita sholat, lupakan duniawi sejenak. Kita benar-benar lillahi ta'ala. Kita mau puasa, lupakan dulu sejenak. Makanya orang-orang puasa itu tidur itu ibadah. Tidur itu ibadah, saudara. Ya. Anda pun haji, lupakan dulu duniawi. Katakan Anda umroh. Al-Fakir sendiri mencontohkan dengan tidak merasa bangga ataupun tidak merasa ujub, saudara. Al-Fakir waktu umroh, anak punya istri sambil ngomong, "Bang, kamu gak telepon anakmu? Anak ini belayan jiwa. Saya ndak pernah tanya bagaimana kabar. Ini anak loh, belum yang lainnya. Anak nggak tanya. Sampai diingatkan, kamu kok nggak telepon anak-anak kamu? Kamu nggak sayang, kamu nggak ingat." Jawabannya Al-Fakir, ini di tanah suci. Al-Fakir ingin benar-benar lillahi ta'ala. Lupa saudara tentang dunia, tentang rumah, tentang segala macam. Lupa. Begitu selesai menjalankan kewajiban kita waktu umroh maupun haji, baru selesai waktu makan atau apa, baru anak telepon, "Bagaimana kabar Una?" Begini. Udah.
mungkin sekitar 5-10 menitan. Setelah itu habis makan segala macam, berangkat lagi karena kerinduan dan kehausan untuk mencari berkah dan ridhonya Allah. Wallahu alam, diterima apa tidaknya itu wallahu alam, karena itu haknya Allah. Tapi al-fakir ingin benar-benar menghadap Allah pada saat itu. Jadi kalau kita pada saat kita sholat, ciptakan kekhusyuan kita hanya lillahi ta'ala. Kita berdua dengan Allah. Mau puasa juga gitu. Udah tutup semua, istirahat kita. Kalau sudah hati kita mau syahwat, mau timbul dengan hati mau bagaimana, mau marah, mau apa, pakai tidur. Kalau enggak pakai wiritan, pakai sholat lagi. Ya saudara, ciptakan sisa umur ini untuk menjadikan berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjutkan lagi kita. Nah, kalau Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budu wallahu mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qiyamah. Saya ulangi, maaf al-fakir agak gelap, mata juga sudah mulai terang-terang. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dari Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Artinya di sini padahal mereka tidak disuruh oleh Allah kecuali untuk menyembah kepada Allah. Allah nggak menyuruh yang lainnya. Allah menyuruh kita untuk menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya, kepada Allah maksudnya, dalam mengamalkan agama secara lurus, agar mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang lainnya. Itulah yang dinamakan agama yang lurus. Tadi bab sholat kan sudah ya saudara. Sekarang yang masalah zakat. Di dalam zakat itu adalah kita memurnikan atau membersihkan bab rezeki kita, dan juga untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang banyak sekali terjadi saudara. Anda berzakat untuk pertama membersihkan dosa-dosa kita nih, iya kan? Tetapi pada saat pelaksanaan zakat tersebut, Anda semerta-merta ingin dicap atau ingin diakui bahwa Anda ahli sodako, bahwa Anda dermawan, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Contoh, Anda ingin membagikan rezeki Anda dengan berinfak atau sodako, tetapi diri Anda, wow, pakai kamera, ini saya kasih zakat kepada fakir dan miskin, saya ini itu, yang mungkin zaman sekarang ya bisa mencari cuan dan sebagainya. Ini hati-hati banget saudara, hati-hati banget. Bukannya kita mendapatkan ridhonya Allah, tapi kita akan jadi musuh Allah. Ya.
berat kita saudara selaku umat. Jadi kita selaku umat ini diwajibkan yang lurus saudara. Anda boleh berzakat, wah luar biasa dan tidak akan habis rezeki Anda dengan bersedekah, berzakat tersebut. Tapi jangan dengan zakat Anda ini untuk mencari popularitas atau mencari diakui oleh masyarakat Anda. Saudara, yang hal itu membuat Allah sangat murka saudara. Ingat, semua rezeki kita ini dari Allah. Dan di tangan kita ini ada rezekinya orang-orang yang tidak punya saudara. Jadi kita itu hanya diberikan nih titipan aja untuk kita salurkan. Rezeki siapa? Rezekinya Allah Ta'ala, bukan rezeki kita saudara. Kalau Allah berkata habis kamu hari, habis juga langsung habis hartamu. Kalau Allah memberikan suatu rahmatnya, maka dengan dikasih limpahan rahmat sama Allah, gitu ya. Jadi dengan limpahan rezeki itu kita tidak dibolehkan kita untuk pamer, ujub atau riya. Ya, disusul nih. Kalau Allah Ta'ala, Allah berkata, lan yanalullahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridhonya Allah kalau Anda tadi ujub, riya, ya, sum'ah, ya. Namun akan mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah dengan ketakwaan kalian. Maksudnya di sini ketakwaan itu bukan kalian pamer, tetapi dengan benar-benar takwa kepada Allah. Ini ada rezekiku, contoh rezeki mal, rezeki harta Anda, ya sedekah mal maksudnya. Karena Anda merasa udah lebih, udah pantas-pantasnya kita sedekah mal. Ada dua saudara, sedekah jari dan mal. Ya. Dengan sedekah mal kita mensejahterakan. Tetapi yang kayak apa nih? Jangan Anda bagi-bagi duit tapi diliput nih di media, diliput nih teman-teman Anda, video ini ya. Buatkan di YouTube nih bahwa aku akan nama. Waduh. Bukan begitu saudara. Apalagi Anda nih pengusaha Al-Fakir ingatkan ya. Apalagi zaman capres-cawapres begini, Anda boleh mendukung paslon Anda dengan rezeki Anda. Saudara, Anda boleh mendukung capres pilihan Anda, tapi semata-mata karena takwa kepada Allah gitu loh. Kewajiban umat manusia adalah mencari pemimpin. Tugas manusia itu adalah menentukan atau mencari pemimpin karena untuk memimpin diri kita. Cari pemimpin yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Anda boleh mengeluarkan, ayo dukung paslon ini, ayo bantu. Boleh, tetapi Anda harus berpikir juga. Cari yang benar-benar seorang pemimpin yang takwa, supaya negara ini jadi adil, makmur, sentosa,
gemah ripalo jinawi berlandaskan kepada keimanan kepada Allah Ta'ala. Dan jangan semata-mata Anda menyalurkan kekayaan Anda untuk membuat kerusakan. Itu saudara ya. Qala ta'ala qul in yahfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu. Subhanallah. Qala ta'ala qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Waduh, ayat ini dalam Ali Imran ayat 29 dahsyat saudara, sangat-sangat dahsyat. Allah berfirman bahwa ini ayat ini sangat menakutkan saudara-saudara. Allah berfirman, katakan, maksudnya kalau di sini ngomong-ngomong, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu tampakkan, pasti Allah juga mengetahui. Dahsyat banget ayat ini, luar biasa saudara. Hati-hati nih. Nih yang saat ini terjadi ini perkara tesis, salah satu aja contoh perkara tesis ini. Di ayat ini Allah berbicara, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menampakkan, pasti Allah mengetahui. Jadi ya, jangan terjebak dengan kata-kata manis yang luar biasa, yang hal itu menyalahi kodrat dan kodenya Allah. Nih, saat ini fenomena yang terjadi adalah masalah tesis Imaduddin. Ya, semua dinafikan. Ulama-ulama yang waro, ulama-ulama yang zuhud, yang ahli sejarah, ahli nasab, ahli fikih, ahli semuanya dinafikan semua bahwa si Imaduddin lah yang paling benar. Bahkan si ketua umum Rais Am Miftahul Ahya, ketua NU, ketua BBNU, dan yang lain-lain itu ulama-ulama semua ya saudara, ya Allah. Dibuat seolah-olah mereka semua itu adalah hanya Imat yang jos, hanya si Gundul dan gerombolannya jos. Tetapi hati-hati, ayat tadi ini Allah menerangkan bahwa apa yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan Allah akan mengetahui, dan Allah akan menilai hal tersebut langsung, bukan melalui perantara malaikat atau manusia atau apa. Ingat ya, ini ayatnya Allah, bahwa Allah sendiri yang berkata, qala ta'ala qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Allah sendiri ini yang menilai apa yang kamu sembunyikan di hati dan apa yang sudah kamu perlihatkan. Allah sendiri yang menilai dan tidak ada makhluk yang lainnya menilai. Jadi Allah yang langsung mencatat. Dahsyat saudara. Kalau kita masih dicatat oleh malaikat, mungkin masih kita bisa nego ya. Masih kita bisa nego saudara. Kita bisa ralat.
Misalnya ada niatan kita mau nggak jadi, ini karena begini, itu namanya bisa dinego, saudara, karena hati nurani. Tapi kalau sudah sembunyi hati yang jelek dan apalagi yang ditampakkan, naudzubillah, Allah sendiri yang mencatat, saudara. Dan ini benar-benar hati-hati banget, saudara. Jangan kalian ini ikut-ikutan, karena itu juga akan dicatat langsung oleh Allah Ta'ala. Ingat ya, ingat, umur kalian itu bukan kekal, yang kekal punyanya Allah. Umur kalian suatu saat pasti akan diambil oleh Allah. Kekuatan kalian, jangan kira kalian yang satu saat juga akan jadi begini. Yang kekal hanya punyanya Allah. Saudara, semua tak luput daripada kita bagaimana cara kita takwa kepada Allah, dan jadikan takwa kita sebenarnya takwa. Untuk sementara begitu dulu Al-Fakir sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita menjadikan keberkahan dalam sisa umur kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir hanya mengajak bagaimana kita kembali nas kita, yakni sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Mohon maaf kata apabila Al-Fakir menyinggung perasaan lahir batin maupun ucapan Al-Fakir yang mungkin menusuk kalian yang tidak berfaedah ini. Mudah-mudahan Al-Fakir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah rahmatnya Allah. Al-Fakir hanya ingin kita sama-sama kembali kepada nasnya kita selaku hamba Allah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.